Halo semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Arsitektur 101. Kisah tentang cinta pertama dua insan mahasiswa. Tetapi sudah terlambat untuk mengungkapkan perasaannya karena sebuah kesalahpahaman. Sampai pada akhirnya takdir pun mempertemukan mereka kembali dengan perasaan romantis yang berbeda saat ketika masih remaja. Dan untuk cerita lengkapnya, langsung yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat Seoyeon mengunjungi rumah masa kecilnya dengan kondisi yang amat tak terawat. Dia pun bergegas untuk menemui temannya semasa kuliah, yaitu Seungmin, yang lupa akan dirinya. Setelah Seoyeon memperkenalkan diri, Seungmin pun mengingat tentang Seoyeon. Langsung Seoyeon memberitahu maksud untuk menemui Seungmin. Berharap Seungmin dapat menjadi arsitek yang ia andalkan untuk membangun rumah di Pulau Jeju. Seungmin dengan cepat menolak keinginan dari Seoyeon karena dia belum pernah melakukan ini sebelumnya. Dia lalu merekomendasikan temannya yang lebih ahli ketimbang dirinya. Seoyeon masih kekeh berharap Seungmin dapat mengabulkan keinginannya. Namun, Seungmin lebih lanjut menjelaskan bahwa dia tidak bisa seenaknya menerima pekerjaan tanpa persetujuan dari atasannya, karena dia hanya karyawan biasa. Saat menghadap atasan Seungmin, tanpa basa-basi atasannya menyetujui Seungmin untuk mengerjakan proyek rumah Seoyeon. Atasannya pun mengultimatum agar Seungmin memberikan yang terbaik. Di sebuah kafe, Seungmin mempertanyakan kenapa Seoyeon mau membangun rumah di Pulau Jeju. Seungmin dengan nada kesal lebih lanjut mengemukakan, suami Seoyeon pasti banyak uang karena bisa membuat rumah di Pulau Jeju. Seoyeon langsung murka tiba-tiba. Dia meminta agar Seungmin tidak perlu mengerjakan proyek rumahnya. Jika memang tidak mau, Seoyeon pun lalu pergi. Saat di depan mobilnya dia mencari kunci mobil. Seungmin yang menyusulnya memberikan kunci mobil Seoyeon. Masih dengan mimik marah, Seoyeon pun menerimanya. Seungmin lalu memberikan ponsel Seoyeon dan meminta maaf bila perkataannya tadi telah menyinggungnya. Beralasan Seungmin harus tahu alasan membangun rumah karena supaya hasilnya cocok dengan yang diharapkan oleh Seoyeon. Untuk itu, Seungmin harus mengenal Seoyeon lebih dalam. Seoyeon lalu menceritakan kondisinya yang setelah kuliah dia berusaha untuk menjadi penyiar, namun gagal. Lalu Seoyeon pun menikah. Seoyeon lalu menunjukkan rumah yang akan direnovasi yang tak lain adalah rumah ayahnya. Ayahnya yang kini berada di rumah sakit berharap saat ayahnya keluar dari rumah sakit, dia ingin tinggal dengan nyaman bersama ayahnya di rumah ini. Seungmin pun segera melihat kondisi rumah tersebut. Seungmin lalu menjelaskan hasil rancangan untuk proyek rumah Seoyeon. Hasil rancangan Seungmin tak sesuai harapan Seoyeon. Dengan jelas, Seoyeon menolak rancangan tersebut karena tidak menyukainya. Melihat penampilan rapi dari Seungmin, Seoyeon memuji atribut yang dikenakan Seungmin, kecuali untuk dasinya. Seungmin pun dengan ngegas berpendapat, jadi rancangannya sama persis dengan dasi yang dipakainya. Seungmin lebih lanjut meminta ditunjukkan dasi yang bagus menurut Seoyeon seperti apa. Seoyeon menatap Seungmin lalu menyatakan bahwa Seungmin sudah banyak perkembangan dibandingkan dulu. Eunchae, rekan kerja Seungmin, menanyakan seperti apa Seungmin dahulu. Seoyeon menyatakan bahwa Seungmin tidak terkenal di antara para wanita. Seoyeon dan Seungmin lalu mengingat saat masa kuliah. Seoyeon terlambat masuk kelas arsitektur, di mana itu adalah kelas saat mereka pertama bertemu. Dosen yang menjelaskan agar para mahasiswa bisa mengenal kota tempat mereka tinggal. Dosen tersebut lalu menyuruh semua mahasiswa untuk menandai titik mula mereka tinggal sampai mereka tiba di kampus pada peta yang telah disediakan. Seoyeon lalu menandai tempat tinggalnya di Jeongneung sampai lokasi kampus. Seungmin yang maju ke depan pun menandai lokasi yang sama dengan Seoyeon karena mereka tinggal di daerah yang sama.
Dosen pun lebih lanjut memberikan tugas agar mereka berkeliling sekitar area rumah masing-masing, lalu mengambilkan foto, jalan, maupun gedung. Yang bermakna tanpa disadari itu adalah awal mula dari arsitektur. Saat Seungmin keluar kelas bersama Jaewook dan Donggu, tiba-tiba Seoyeon menyapa Jaewook dan berpamitan. Donggu pun menanyakan Seoyeon siapa karena tidak satu jurusan dengannya. Jaewook menjelaskan bahwa Seoyeon mengambil jurusan musik dan dia masuk klub radio. Saat menuju pulang ke rumahnya, Seungmin yang satu bis dengan Seoyeon terlihat kaku dan tidak bertegur sapa. Seungmin lalu bertemu dengan temannya yaitu Bafle yang menunjukkan krim rambut agar terlihat lebih maskulin dan digilai oleh para wanita. Seungmin yang tak mengerti akan hal itu segera Bafle mengajari cara memakai krim tersebut. Bafle lalu berpamitan karena kekasihnya sudah menunggunya. Seungmin yang berada di rumah setelah bersiap lalu dia pamit kepada ibunya untuk pergi mengerjakan proyek tugasnya. Seungmin pun mengambil beberapa foto yang menurutnya bermakna di sekitar tempat tinggalnya. Saat akan mengambil foto, sebuah pohon yang tinggi tiba-tiba Seoyeon muncul di lensa kameranya. Seoyeon menyadari Seungmin sedang mengambil foto. Seungmin pun tiba-tiba gugup tak ketulungan. Seoyeon juga menyadari bahwa Seungmin mengambil kelas arsitektur seperti dirinya. Segera dia pun mengajak Seungmin untuk mengerjakan tugas bersama. Mengingat Seoyeon baru pindah ke Jeongneung, belum tahu spot yang bagus untuk dipoto. Mereka lalu masuk ke sebuah rumah terlantar, namun terlihat indah. Seungmin lalu memberikan bukunya untuk dijadikan alas duduk. Seoyeon lalu meminta Seungmin untuk mengerjakan tugas bersama esok hari. Di rumahnya, Seungmin bergegas bersiap diri. Dia lalu bertemu kembali dengan Seoyeon untuk mengerjakan tugas. Mereka pun semakin akrab. Seoyeon menawari Seungmin untuk mendengarkan lagu dari Ramwi yang terdengar merdu. Seoyeon pun meminjamkan CD lagu Ramwi pada Seungmin. Pada kondisi saat ini, Seoyeon memperhatikan serius penjelasan Seungmin mengenai dana renovasi rumah Seoyeon, di mana akan diperluas semaksimal mungkin di bagian depan, memindahkan posisi dapur, dan mengubah taman depan menjadi ruang keluarga baru. Seoyeon pun menyetujui dana tersebut. Lanjut Seoyeon pergi berbelanja mencari dasi. Setelah itu dia menunggu di sebuah restoran. Seungmin yang datang bersama Eunchae menemui Seoyeon yang langsung kaku melihat keberadaan dari Eunchae. Untuk mencairkan suasana, Seungmin membahas waktu renovasi. Rumah dari Seoyeon dilansir akan membutuhkan waktu 2 bulan. Itu pun tidak molor bila Seoyeon tidak berniat mengubah rancangannya. Segera Seungmin mengangkat telepon dari atasannya dan meninggalkan Seoyeon juga Eunchae. Seoyeon bertanya kepada Eunchae mengenai statusnya. Eunchae dengan jujur berniat akan menikah dalam jangka waktu dekat dengan kekasihnya. Dan mereka akan hijrah ke Amerika. Seoyeon memuji betapa beruntungnya lelaki yang akan menikahi Eunchae. Mendapatkan wanita secantik Eunchae. Saat Seungmin kembali, Eunchae memperkenalkan bahwa calon suaminya adalah Seungmin. Betapa terkaget-kagetnya Seoyeon mendengar kabar itu. Mengetahui Seoyeon satu kampus dengan Seungmin, Eunchae pun menanyakan cinta pertama Seungmin. Yang dilansir wanita itu adalah wanita murahan. Mendengar perkataan itu, Seoyeon pun sangat kaget. Menjenguk ayahnya yang sedang berada di rumah sakit, Seoyeon memperlihatkan denah rumah masa kecilnya yang akan direnovasi. Seoyeon lalu memberikan dasi yang dibeli tadi kepada ayahnya. Seungmin yang berada di dalam mobil teringat masa lalunya, di mana dia berada di kosan Jaewook dengan fasilitas yang dia mau. Terdapat komputer yang sangat dia idamkan. Saat itu, Donggu tiba-tiba menemukan legging wanita di kasur Jaewook. Saat makan siang, Jaewook mengajari mereka hal yang di luar nalar, di mana mereka harus mencoba mengajak wanita untuk minum dan buat wanita itu mabuk. Lalu bawa ke dalam mobil dan letakkan di ranjang. Setelah itu, semua selesai. Donggu lalu mengasumsikan legging yang tadi adalah legging wanita yang dibawa Jaewook. Seungmin pun menanyakan mengenai klub radio. Jaewook memberitahu Seungmin di sana ada Seoyeon dari jurusan musik yang sangat populer. Seungmin lebih lanjut menanyakan apakah Seoyeon memiliki pacar di klub radio. Dijawab dengan pertanyaan lagi oleh Donggu, apakah legging tadi milik Seoyeon? Membuat murka Seungmin.
Seungmin lalu pergi ke toko ibunya di pasar untuk mengambil kunci rumah. Lalu dia pun bertemu dengan Seoyeon dan mereka pun pergi untuk pulang bersama. Tak lupa singgah di rumah terlantar yang kondisinya sangat berbeda karena telah dibersihkan oleh Seoyeon. Mereka pun menanam bunga bersama. Seungmin lalu memberitahu Seoyeon bahwa menurut Jaewook di klub radio Seungmin amat populer. Seoyeon pun memberitahu Seungmin bahwa sebenarnya Jaewook lah yang paling populer karena dia tampan, tinggi, dan juga kaya. Seungmin sangat curiga, sepertinya Seoyeon menyukai Jaewook. Seoyeon hanya berpendapat Jaewook tidak tertarik terhadapnya. Maka dia pun tidak ada kesempatan. Seungmin lanjut menemui Buffle yang mengajarinya cara menyatakan cinta. Harus gentleman, mengakui perasaannya terhadap wanita pujaan hatinya. Seungmin pun berterima kasih kepada Buffle karena hanya dia yang bisa diandalkan. Di masa sekarang, Seoyeon yang kurang menyukai ukuran ruangan yang terlihat sempit. Lebih lanjut diajak diskusi oleh Seungmin. Mungkin semua yang terlihat sempit karena Seoyeon sudah tumbuh menjadi dewasa. Lihatlah sekolah itu, pasti Seoyeon menganggap itu terlihat kecil. Tiba-tiba Seoyeon menanyakan apa dia wanita murahan yang dimaksud. Seungmin pun menjelaskan, jelas saja itu tidak benar. Lebih dalam, Seoyeon mengasumsikan bahwa dia memang cinta pertama Seungmin. Lebih jelas dengan grogi, Seungmin menyatakan tidak mungkin karena pernah punya hubungan saja, tidak pernah. Saat makan malam melanjutkan obrolan, Seoyeon merasa dirinya memang wanita murahan. Karena dari perceraian dengan suaminya yang seorang dokter, Seoyeon mendapatkan uang perceraian. Lalu uang itu dipakai untuk membangun rumah impiannya. Menurutnya, itu memang memalukan. Teringat masa lalunya kembali di mana saat pelajaran arsitektur mereka mendapatkan tugas untuk pergi ke tempat yang asik dan bersenang-senang menikmati cuaca. Seoyeon dan Seungmin pun mengerjakan tugas itu bersama-sama. Mengingat tepat hari itu adalah hari ulang tahun dari Seoyeon, mereka pun merayakan bersama. Seoyeon lalu menjelaskan impiannya memiliki rumah yang dia gambar dalam secari kertas. Karena kelelahan, Seoyeon pun tertidur di bahu Seungmin. Karena hasrat terhadap Seoyeon begitu besar, mendapatkan kesempatan, Seungmin lalu mengecup bibir dari Seoyeon. Seoyeon tiba-tiba terbangun, membuat kaget Seungmin. Namun dia terbangun karena ingin buang air. Seungmin menceritakan hal itu kepada Buffle, yang dianggapnya sebagai ciuman bersama Seoyeon. Namun secara jelas Buffle marah karena itu adalah perbuatan kriminal, di mana Seungmin telah mengecup gadis yang sedang tertidur. Selesai siaran radio, Seoyeon menemui Seungmin yang menunggunya. Jaewook lalu menghampiri mereka, mengajak pulang bersama dengan mobilnya. Terlihat Seungmin yang tertidur di jok belakang. Jaewook menertawai baju Seungmin yang salah eja. Seharusnya Guess malah tertulis Geus. Sungguh sangat palsu. Hal tersebut diiyakan oleh Seoyeon yang duduk di jok depan. Seoyeon lalu menanyakan harga tempat kos di daerah kediaman Jaewook. Jaewook lalu mengajaknya ke kosannya untuk melihat-lihat dahulu. Seoyeon amat senang mendengarnya. Hal itu terdengar oleh Seungmin yang pamit untuk turun dari mobil. Sampai di rumahnya, Seungmin membuka baju Geusnya. Dengan amarah membuat bertanya ibunya apa yang terjadi. Seungmin lalu memohon kepada ibunya meminta untuk pindah tempat tinggal ke kosan di area Gangnam. Ibunya lalu mengambil baju Geus. Namun secara frontal, Seungmin meminta ibunya untuk membuang baju itu. Dengan nada amarah yang meluap, dia pun pergi keluar. Seperti biasa, Seungmin curhat kembali kepada teman setianya Buffle, yang memberikan pendapat untuk segera mengungkapkan perasaannya. Tidak adanya keberanian yang melekat padanya, Seungmin meminta sebatang udut. Namun karena dia tidak terbiasa, akhirnya batuk ngohkoh, membuat Buffle melebarkan udutnya yang terbuang sia-sia. Seungmin lalu membantu Seoyeon untuk pindahan rumah. Setelah selesai, Seungmin lalu pamit untuk pulang. Namun sebelum itu, Seungmin mengajak Seoyeon untuk bertemu kembali saat musim salju di hari pertama. Seoyeon lalu menentukan tempat di mana mereka harus bertemu, yaitu di rumah terlantar yang pernah mereka kunjungi. Seungmin yang tiba di rumah sangat senang. Dia pun melihat dinah rumah impian dari Seoyeon. Di masa saat ini, Seoyeon mengungkapkan ingin membuat ruangan khusus untuk piano. Dirasa dia akan menetap dan menghabiskan waktu bersama ayahnya. Membutuhkan tambahan waktu 1 bulan untuk proses desain ulang renovasi rumah. Ence mendengar hal itu tidak setuju.
berpendapat lebih baik membatalkan rancangan ulang demi sebuah ruangan piano, mengingat pernikahan mereka adalah bulan depan. Atasannya pun menawarkan supaya dia saja yang melanjutkan proyek renovasi rumah Seoyeon. Namun dengan tegas, Seungmin akan menyelesaikan renovasi rumah Seoyeon. Seungmin pun menghabiskan waktu untuk fokus merenovasi rumah Seoyeon. Dia yang tertidur di atas balkon dihampiri oleh Seoyeon, mengingat masa lalunya. Saat kelas terakhir pelajaran arsitektur, Seoyeon tidak melihat batang hidung Seungmin. Seoyeon diajak oleh Jaewook untuk ikut berpesta bersama teman atas perayaan kelas terakhir pelajaran arsitektur. Seungmin yang berada di jalan kosan Seoyeon membawa mahakaryanya, menunggu Seoyeon yang tak kunjung datang. Di tempat pesta, Seoyeon mencoba untuk menghubungi Seungmin, namun tetap tidak ada jawaban. Dia pun diajak Jaewook untuk minum bersama. Masih berada di tempat yang sama saat sudah larut malam, Seungmin melihat Seoyeon sempoyongan keluar dari mobil Jaewook dan dibawa oleh Jaewook ke kosan Seoyeon. Seungmin lalu mencoba untuk menguping yang terjadi di dalam kosan Seoyeon. Namun, dia tak sanggup dan dia pun pergi dengan penuh amarah. Seperti biasa, dia curhat kepada Buffle yang menyarankannya untuk melupakan wanita murahan seperti Seoyeon. Buffle juga memberi semangat agar Seungmin move on, walau mungkin terasa sulit. Saat esok hari, Seoyeon menemukan gambar denah rumah yang pernah dia buat di hadapan Seungmin dengan replikanya. Di masa sekarang, renovasi rumah yang sudah rampung membuat senang Seoyeon dan Seungmin. Seoyeon pun berterima kasih karena akhirnya Seungmin membuatkannya sebuah rumah impian. Seoyeon mempertanyakan kenapa dulu Seungmin begitu baik kepadanya. Seungmin hanya menjawab karena dia sangat menyukai Seoyeon. Seoyeon pun jujur bahwa dia mengetahui hal itu namun belum pernah mendengar langsung dari Seungmin. Bahkan saat Seungmin mengucupnya saat dia tertidur, sebenarnya Seoyeon pun menyadarinya. Mendengar hal itu, Seungmin pamit untuk pulang beralasan sudah larut malam. Namun melihat banyaknya dus yang harus dibereskan oleh Seoyeon, segera Seungmin mengangkutnya. Tapi dia melihat replika yang pernah dia buat dulu. Membuatnya bertanya, sebenarnya kenapa Seoyeon datang padanya? Karena siapapun bisa merenovasi rumah Seoyeon. Seoyeon pun hanya menjawab, penasaran akan keadaan Seungmin sekarang. Seungmin sangat dibuat bingung karena kenapa Seoyeon menyimpan replika yang dia buat setelah begitu lama. Seoyeon pun mengungkapkan bahwa apa salahnya dia menyimpan replika buatan cinta pertamanya. Di masa lalu terakhir bertemu dengan Seungmin, Seoyeon yang menunggu Seungmin keluar kelas diminta oleh Seungmin untuk tidak usah menemuinya lagi. Dan Seungmin pun mengembalikan CD Ramhue. Dia pun bergegas pergi. Saat salju hari pertama, Seoyeon datang ke rumah terlantar. Dia menunggu Seungmin yang tak kunjung datang sampai larut malam. Di masa sekarang, Seoyeon yang menemani ayahnya di rumah sakit diminta oleh ayahnya agar membawa ayahnya ke rumah yang telah direnovasi. Seoyeon pun memperlihatkan terlebih dahulu rumah yang telah direnovasi. Di rumah masa kecilnya, Seungmin menemui ibunya, mempertanyakan apakah sebaiknya dia menemani ibunya. Ibunya memberikan tabungan hasil penjualan dari kios sebagai hadiah pernikahannya. Menyarankan agar Seungmin fokus dan menjaga wanita pilihannya. Tidak usah mengasihani ibunya. Seungmin merasa terharu melihat ibunya memakai baju lamanya yang bertuliskan Geus yang telah ia buang. Seungmin lalu pergi ke Amerika bersama kekasihnya dan dia mengirim paket kepada Seoyeon berisi CD Ramhue. Segera Seoyeon mendengarkan lagu itu kembali. Dan momen Seoyeon tersebut menjadi akhir dari drama Arsitektur 101. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Sekarang Cici pamit dulu ya. Jangan lupa subscribe. Bye.